Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita tetap belajar daring seperti ini, tapi tetap harus menjaga kesehatan walaupun di rumah saja. Baik, untuk kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2, kita akan memasuki pelajaran matematika wajib di semester pertama ini. Akan ada beberapa materi. Materi pertama itu harusnya induksi, namun untuk sementara ini kita lewat dulu, kita langsung ke materi selanjutnya. Kalian bisa mencatat untuk hal-hal yang perlu dicatat, dan kalau misalnya tidak punya catatan, nantinya Ibu jamin kalian tidak akan mengerti saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Bab pertama yaitu tentang program linear. Program linear itu sendiri adalah suatu program yang digunakan sebagai metode untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum di sini dia bisa maksimum atau minimum dari sebuah persoalan linear. Tapi sebelum kita masuk ke program linear sendiri, kita pelajari dulu, kita harus tahu dulu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang bisa kita singkat SPTLDV. Pertidaksamaan linear itu sendiri adalah pertidaksamaan yang variabel bebasnya berbentuk linear atau pangkat 1. Jadi linear itu maksudnya X, Y, Z-nya atau huruf-hurufnya atau kita sebut variabelnya, dia pangkatnya pangkat 1. Masih ingat ya? Sedangkan pertidaksamaan itu sendiri berarti lambangnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kan ada persamaan, ada juga pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti dibatasi oleh sama dengan. Kalau pertidaksamaan yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian ada contohnya, misalnya ada 2x lebih besar sama dengan 4. Berarti di situ ada lambang lebih besar, artinya pertidaksamaan. Karena di situ ada variabel x dan pangkatnya 1, berarti pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu nomor 2 ada 3x ditambah y lebih kecil dari 0. Sama, ini juga pertidaksamaan linear, namun variabelnya ada 2, berarti 2 variabel. Nomor 3, x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 3. Ini pun sama, pertidaksamaan linear 2 variabel. Dan begitupun dengan nomor 4. Variabel di sini umumnya memang yang digunakan adalah x, y, z. Tapi bisa juga nanti dalam soal-soal yang muncul variabelnya mungkin M atau mungkin N atau K, L gitu. Tapi yang umum biasa digunakan adalah X, Y, dan juga Z. Kita lanjut ya. Sudah dicatat. Nah, ini ada bentuk umumnya. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Itu yang Ibu warnain warna kuning, itu bentuk umumnya seperti itu. Yang namanya A, itu A kecil, itu namanya A itu berarti koefisien dan juga B juga koefisien. Hanya kalau yang A koefisien dari variabel X dan B koefisien dari variabel Y. Koefisien itu maksudnya angka yang tepat berada di depan variabel. Jadi kalau ada angka terus diikuti sebuah variabel, angka tersebut namanya koefisien. Kalau huruf yang berada di belakang sebuah angka itu namanya variabel. Maksudnya X sama Y. Terus ada lagi C. C di sini berarti konstanta, dia angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Lalu ada juga tanda pertidaksamaan. Nah, misalnya Ibu punya contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Kita akan mencari himpunan penyelesaiannya itu adanya di daerah mana. Kalau ditanya himpunan penyelesaian atau ditanya daerahnya ada di mana, otomatis kita nanti akan menggambarkannya pada sebuah diagram kartesius yang ada sumbu x dan sumbu y. Berarti kita harus mempunyai titik-titik potong. Garis tersebut itu memotongnya di mana, kemudian akan kita ambil titik uji. Sebelum kita ke gambar, mula-mula kita lukis dahulu garis 2x plus 3y sama dengan 12. Jadi, lambang pertidaksamaannya itu kita ubah dulu menjadi persamaan atau diubah menjadi sama dengan untuk memudahkan kita mencari
titik potongnya, atau kita singkat jadi tipot. Ya, kita bikin misalnya garisnya seperti ini. Nah, ini nanti garisnya ya. Misalnya kita ambil titik potong garis dengan sumbu X. Berarti kalau garisnya dengan sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya 6. Dari mana X-nya 6? Itu maksudnya kita kita masukkan Y sama dengan 0 itu ke dalam persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. 2X itu berarti tetap 2X ditambah 3Y. Y-nya kita ubah menjadi 0, berarti 3 kali 0. 3 kali 0 itu berapa? 0 kan? Berarti sisa 2X. 2X ditambah 12. Berapa 2X ditambah 12? 2X sama dengan 12. 2 dikali berapa sama dengan 12? Berarti X-nya adalah 12 dibagi 6. 12 dibagi 2, yaitu 6. Dapatlah kita X-nya 6. Dimana saat dia X-nya 6, Y-nya 0. Itu tipot yang pertama, 6,0. Kemudian kita ambil garis lagi yang dari sumbu Y. Kalau titik potong garisnya dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita masukkan juga ke persamaan, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 2 dikali 0, 0. Tambah 3Y sama dengan 12. Artinya Y sama dengan 12 bagi 3, yaitu 4. Saat X-nya 0, Y-nya 4. Berarti tipotnya 0,4. Nah, cukup. Titik ujinya kita cukup 2 saja. Tapi kalau kamu mau menambahkan lagi, boleh. Misalnya X-nya 1, berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2 kan? 3Y. Nah, cari Y-nya berapa? Bisa, tapi yang lebih mudah itu X-nya dibuat 0, Y-nya dibuat 0. Kita udah punya 2 titik ya, 6,0 dan 0,4. Nah, sehingga garis 2X tambah 3Y sama dengan 12 itu membagi 2 bidang kartesius menjadi 2 bagian. Kita lihat ke gambar. Nah, sebentar ya. Ini yang titik potong yang pertama 6,0. Nah, ini 6,0 dimana tadi Y-nya sama dengan 0. Sedangkan yang ini 0,4 dimana tadi X-nya 0. Gitu ya. Sekarang untuk menentukan ini kenapa ada yang diarsir. Nah, ini untuk menentukan di manakah sekarang himpunan penyelesaiannya ada di daerah mana. Karena diagram kartesius ini ternyata dibagi oleh sebuah garis. Garis siapa? Garis ini. Garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Ada 2 bagian kan? Ada yang ini dan juga yang ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Sekarang di mana? Di mana himpunan penyelesaiannya? Apakah dia di atas garis atau di bawah garis? Untuk menentukannya, kita gunakan titik uji. Titik uji itu titik yang akan kita masukkan ke dalam persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Apakah akan sesuai dengan soal yang pertama? Artinya, apakah benar dia akan lebih besar sama dengan 12 nantinya? Misal, kita ambil titik yang di bawah garis aja ya. Misalnya di sini ada titik 0,0. Maaf. Bentar ya. Nah, ini. Jadi, misalnya kita ambil nih titik nih ya, misalkan diambil titik 0,0. Ini hanya untuk pembuktian saja ya. Apakah saat di 0,0 itu
daerah tersebut memang benar menjadi lebih besar sama dengan 12 gitu. 0,0 ya berarti itu ada di bawah garis 2x plus 3y sama lebih besar sama dengan 12 ya. Misalkan kita ambil titiknya 0,0, berarti kita masukkan 2x, berarti 2 dikali 0, tambah 3y, 3 dikali 0. Lebih kecil dari 12. Kenapa dia lebih kecil? Karena titik 0,0 itu ada di bawah garis. Jadi kalau kita ambil titik uji yang di bawah garis, berarti pengujiannya harus lebih kecil. Kalau mengambil titik di atas garis, berarti pengujiannya lebih besar. Sehingga setelah dihitung-hitung itu 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 12? Benar kan? Nah, sekarang kita kembali ke soal awal. Jadi 0 lebih besar sama dengan 12 ternyata salah. Benar ya? 0 itu bukan lebih besar dari 12, tapi 0 itu lebih kecil dari 12. Berarti saat titik uji di 0,0 itu salah. Artinya himpunan penyelesaiannya bukan di situ. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di atas. Daerah yang salah itu kita arsir untuk memudahkan. Jadi daerah-daerah yang ada di bawah garis itu daerah-daerah yang bukan penyelesaian. Dan titik-titik potong atau daerah-daerah yang di atas garis itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat 0,0, berarti adanya di atas ya. Nah, ini Ibu salah nyatet ya, yaitu daerah yang diarsir. Harusnya Ibu catatnya di sini yaitu daerah yang tidak diarsir. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya Ibu ulangi adalah daerah yang tidak diarsir. Nah, ini yang atas. Himpunan penyelesaiannya ada di atas semuanya. Sini ya. Nih, ini HP-nya. Kalau yang bawah itu bukan HP-nya, termasuk 0,0. Itu contoh yang pertama. Ibu harap kamu masih belum mengerti, karena jika kamu belum mengerti, artinya kamu akan bertanya pada ibu untuk menjelaskannya kembali, atau jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, kamu bisa langsung japri ke ibu, atau kamu bisa tanya di kolom komentar di YouTube ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih bisa mengulas lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.